Perkenalkan, nama saya Nyimas Rahayu dengan NIM 2003220016 semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang korelasi antara tingkat urbanisasi dan pola kriminalitas pada masyarakat di kota Jakarta Pusat. Dalam beberapa dekade terakhir, kota Jakarta Pusat telah mengalami transformasi besar-besaran. Urbanisasi yang pesat membawa dampak positif seperti perkembangan ekonomi dan kemajuan infrastruktur. Namun, di sisi lain juga muncul masalah sosial seperti kriminalitas. Lalu, apa korelasi antara tingkat urbanisasi dan pola kriminalitas di Jakarta Pusat? Bagaimana kita dapat memahami dan mengatasi masalah ini? Dalam video ini, kita akan menjelajahi data, analisis, dan solusi untuk mengurangi kriminalitas di kota Jakarta Pusat. Korelasi antara tingkat urbanisasi dan pola kriminalitas pada masyarakat di kota Jakarta Pusat sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi korelasi tersebut. Faktor penyebabnya yaitu 1. Ketimpangan ekonomi. Urbanisasi menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, sehingga mendorong migrasi ke kota dan meningkatkan tekanan pada sumber daya. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi mempengaruhi daya dukung lingkungan dan sosial ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi menyebabkan masyarakat terdorong untuk melakukan kegiatan kriminal. Kemudian dampak. 1. Peningkatan kejahatan. Urbanisasi mempengaruhi keamanan publik dan tingkat kejahatan di kota besar. 2. Perubahan pola kriminalitas. Pola kriminalitas berubah seiring dengan perkembangan kota, seperti kejahatan properti dan kejahatan terhadap orang. 3. Kerusuhan sosial. Urbanisasi dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat. Lalu, apa sih pengertian dari urbanisasi? Menurut Everett Lee, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Kingsley Davis, urbanisasi adalah proses perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat dari bentuk tradisional ke bentuk modern. Kemudian menurut Goodman, urbanisasi adalah proses perluasan kota-kota besar dan perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian, apa sih pengertian dari kriminalitas itu? Menurut pendapat Sutherland, kriminalitas adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku. Menurut Cohen, kriminalitas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar moral dan hukum masyarakat. Menurut Merton, kriminalitas adalah hasil dari ketegangan antara tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian menurut Clifford Shaw dan Henry Mischke, kriminalitas adalah hasil dari proses sosialisasi dan interaksi sosial yang tidak seimbang. Lalu bagaimana sejarah urbanisasi dari desa ke kota Jakarta? Yaitu dimulai secara signifikan pada tahun 1949 ketika ibu kota kembali dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Pada saat itu, banyak orang berpindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Fenomena ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat dan berdampak pada perkembangan kota. Pada tahun 1960-an, urbanisasi ke Jakarta semakin meningkat karena kemiskinan di desa dan pemberontakan daerah. Hal ini menyebabkan munculnya pemukiman kumuh di Jakarta. Beberapa faktor yang mempengaruhi urbanisasi ke Jakarta antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi dan industri. 2. Ketersediaan lapangan kerja. 3. Fasilitas dan transportasi yang mudah. Dan 4. Pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Namun, urbanisasi juga berdampak negatif pada lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan sosial. Pengaruh urbanisasi terhadap kriminalitas di Jakarta Pusat sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Urbanisasi menyebabkan ketimpangan ekonomi, memicu kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Yang kedua, keterbatasan lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja mendorong masyarakat melakukan kegiatan kriminal. Yang ketiga, perubahan sosial. Perubahan nilai-nilai sosial dan budaya mempengaruhi perilaku kriminal. Yang keempat, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tinggi memicu konflik dan kejahatan. Yang kelima, keterbatasan fasilitas. Kurangnya fasilitas umum memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis kriminalitas yang terjadi di kota Jakarta Pusat yang disebabkan oleh urbanisasi. Yang pertama, kejahatan properti, yaitu pencurian, perampokan, dan pembakaran. Yang kedua, kejahatan terhadap orang, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Yang ketiga, kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Yang keempat, cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya seperti hacking dan penipuan online. Selain itu, ada dampak sosialnya juga loh, yaitu yang pertama, kerusuhan sosial, seperti konflik antar kelompok masyarakat. Yang kedua, kesenjangan sosial, memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga negara. Keempat, pengaruh pada anak, yaitu meningkatkan resiko kenakalan remaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik tingkat kriminalitas pada kota Jakarta Pusat di tahun 2021 dan 2022, di mana jumlah kejahatan atau crime total pada tahun 2021 sebanyak 20.370 dan pada tahun 2022 sebanyak 18.583. Kemudian, jumlah kejahatan yang diselesaikan atau claim cleared pada tahun 2021 sebanyak 20.053, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 15.562. Resiko penduduk terkena kejahatan atau crime rate pada tahun 2021 sebanyak 191 dan pada tahun 2022 sebanyak 547. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tahun 2023, di mana jumlah kejahatan atau crime total sebanyak 31.523. Kemudian jumlah kejahatan yang diselesaikan atau claim cleared pada tahun 2023 sebanyak 22.453. Kemudian, resiko penduduk terkena kejahatan atau crime rate pada tahun 2023 sebanyak 295. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengurangi kriminalitas di kota Jakarta Pusat, yakni solusi jangka pendek. Yang pertama, peningkatan patroli keamanan, meningkatkan jumlah patroli keamanan di daerah rawan kriminalitas. Yang kedua, pemasangan CCTV, memasang kamera pengawas CCTV di tempat-tempat strategis. Yang ketiga, kerjasama masyarakat, meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pihak keamanan melalui program Siskamling atau Kamtipmas. Keempat, pendidikan hukum, yakni memberikan edukasi hukum dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan. Kemudian ada solusi jangka panjangnya loh, yakni yang pertama, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur,
membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, program pencegahan kriminalitas. Melaksanakan program pencegahan kriminalitas seperti program perlindungan sosial dan program reintegrasi sosial. Dan yang terakhir, kerjasama instansi, yakni meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat sipil untuk mengatasi akar masalah kriminalitas. Baiklah, cukup sudah penjelasan dari saya tentang materi korelasi antara tingkat urbanisasi dan tingkat kriminalitas di Kota Jakarta Pusat. Sampai jumpa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.